iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi. Siapa yang paling awal menikmati waktu pagi, maka dia yang paling banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan kaji salah satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadam 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri. Maksud tegak berdiri, idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, ketika planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan, wa idzal quburu bu'athirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan. Jadi kita bangkit itu nanti dalam keadaan berdiri. Maka dalam hadis itu disebut la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak bergeser dari tempat berdirinya. Karena kita bukan tamu yang terhormat dalam keadaan duduk di atas kursi. Kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk di atas karpet. Tapi kita adalah seorang hamba yang hina, berdiri di hadapan Allah, akan diminta segala pertanggungjawaban. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, semua akan diminta. La tus'alunna, kamu pasti akan ditanya, 'anil na'im, tentang semua nikmat. Langkah kaki, ayunan tangan, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran. Inna sam'a, pendengar, wal basar, penglihatan, wal fuad, bisikan hati dan pikiran. Kullu ulaika kana mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Yang pertama yang akan ditanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua potensi yang ada dalam diri ini untuk dipakai. Lalu kemudian setelah dipakai, setelah digunakan selama hidup di dunia, hayat di kandung badan, ruh bersemayam dalam jasad. Setelah ruh semuanya keluar, lalu kemudian dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ditanya, an umrihi fima afnah, umur kemana saja dihabiskan. Kenapa pertanyaan yang pertama adalah umur? Ketika ruh bertemu dengan jasad, ruh suci, tak ada dosanya, tak ada kotor. Lalu ketika berjumpa dia dengan jasad, muncul hawa nafsu. Ketika hawa nafsu datang, maka diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengikatnya. Pengikat hawa nafsu itu adalah akal. Akal artinya tali, mengikat hawa nafsu. Tapi ternyata akal pun terbatas, maka diberikan Allah pengetahuan yang tanpa batas. Itulah dia wahyu. Jadi orang-orang barat itu kenapa dia bersih, kenapa dia ngantri, kenapa dia tertib, kenapa dia rapi, kenapa dia on time, itu karena memakai akal. Tapi akalnya itu terbatas, tak bisa mengenal Tuhan. Maka mereka tidak membuang sampah sembarangan, karena menurut akalnya membuang sampah itu kotor, tidak baik. Itu hanya sebatas akal. Tapi untuk mengetahui siapa Allah, bagaimana dia menciptakan kita, tidak bisa pakai akal, mesti ada wahyu. Jadi akal bisa mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sebatas Allah itu ada. Akal berhenti di situ. Ibarat mencari alamat rumah orang,
Akal hanya sanggup menunjukkan sampai pintu gerbang, tapi untuk masuk ke dalam itu sudah domain wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi untuk menjelaskan yang tak dapat dijelaskan oleh akal. Siapa nama Tuhan yang kita sembah? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Bagaimana cara menyembahnya? Berniat, mengangkat tangan, takbiratul ihram, membaca iftitah al-fatihah, ayat rukuk, i'tidal sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Itu hanya dengan wahyu, bukan dengan akal. Karena akal hanya menangkap bahwa ada yang menguasai alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, muncul hawa nafsu, datang ego, datang marah, datang tamak, datang hasad, datang dengki. Tapi di samping itu juga ada kebaikan-kebaikan, ada zikir, ada ridha, ada qanaah, ada tawakal, ada amal saleh. Maka Allah berikan jalannya selama ruh bersemayam dalam jasad, selama badan ini masih bergerak, maka dia akan diminta pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban yang pertama diminta an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, karena peradabannya peradaban materialistik, materi, benda. Sedangkan kita setiap waktu ini akan diminta tanggung jawab. Makanya tak ada waktu yang kosong. Ketika bangun, mulai catatan malaikat menulis waktu kita bermanfaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu mandi, bersih. Setelah itu kemudian salat sunat. Setelah itu kemudian berzikir, beristighfar, bersolawat, membaca Quran, membaca wirid. Setelah itu qabliyah subuh. Setelah itu salat subuh. Habis salat subuh beristighfar, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, doa. Setelah itu dianjurkan menyampaikan hadis-hadis, walaupun agak satu ayat, satu hadis selesai sholat, untuk supaya mendapatkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang duduk di rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Hafat wasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikat, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Terus nanti kita aktivitas sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai istirahat. Semua umur yang berjalan mengalir itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang kedua, an ilmihi fima amil. Ilmunya kemana saja dipakai, diamalkan. Ilmu di sini semua ilmu. Ada ilmu yang fardhu ain, ilmu agama, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah kepada Allah, fardhu ain. Setiap kita wajib tahu. Tapi ada fardhu kifayah. Belajar bahasa Inggris itu fardhu kifayah. Satu Jambi ini mesti ada satu orang Islam yang mengerti bahasa Inggris, fardhu kifayah. Karena kalau ada orang Inggris, Eropa, Amerika mengejek Islam, mengejek Nabi Muhammad, maka ada orang yang mengerti untuk membela Islam. Itulah mengapa saudara anak keponakan kita sekolah belajar bahasa Inggris, baik, bagus, tapi niat utamanya untuk menolong agama Allah. Mesti ada umat Islam yang bisa bahasa Inggris menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Inggris. Mesti ada yang bisa menerjemahkan Sahih Bukhari supaya sampai dia sebagai wasilah dakwah. Ini an ilmihi fi ma'amil. Ilmu komputer fardhu kifayah. Mesti ada di Jambi ini anak-anak umat Islam yang paham komputer supaya dia bisa mengajarkan
software program membuka kitab hadis melalui aplikasi, melalui program. Berarti mesti ada anak umat Islam yang bisa memprogram, menjadi seorang programmer. Bagaimana kitab itu dibuatkan dalam bentuk software. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Kutubut Tis'ah jadi satu, sehingga ketika mencari satu hadis cukup mengetik keyword kata kunci, keluar hadis-hadis yang dicari. Ini fardu kifayah. Jadi anak-anak umat Islam mesti berilmu. An ilmihi fi ma'amil, ilmunya sudahkah diamalkan atau belum. Tidak sah sholat orang kalau tak ada ilmunya. Tak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana yang membatalkan, mana sunat muakkad. Kalau dia tak tahu membatalkan sholat, dia tak sadar sesungguhnya sholatnya sudah batal, maka amalnya sia-sia di hadapan Allah. Tak bisa orang berhujah, yang penting hati bersih, yang penting hubungan dengan Allah. Fikihnya macam mana syarat air suci mensucikan, bagaimana mencari arah kiblat. Orang yang sholat tanpa mencari arah kiblat, sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia sudah berusaha mencari, maka dia fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita berada di wilayah timur, lalu kemudian berarti Masjidil Haram posisinya di arah maghrib, barat, tenggelam matahari. Tengok matahari miring agak ke kanan sedikit, selalu begitu. Condong matahari ke arah barat, matahari tenggelam, miring ke kanan sedikit. Begitu orang-orang tua kita mengatakan. Jadi kalau ada orang sholat tanpa mencari arah kiblat, maka tidak sah menurut tuntunan fikih. Adapun fikih, kita ikut fikih mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena begitulah guru-guru kita dulu mengajarkan berdasarkan mazhab Syafi'i. An ilmihi fi ma'amil, ilmu sudahkah diamalkan atau belum. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa, tentang hartanya. Kalau umur yang ditanya, kemana habisnya. Kalau ilmu yang ditanya, sudahkah diamalkan atau belum. Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu, dapatnya dari mana, wa fi ma anfaqahu, dipakai kemana. Karena ada orang hartanya dipakai bagus, bangun pesantren, bangun masjid, menyantuni anak yatim, bagus digunakan, tapi sumbernya tak jelas, kotor, riba, judi, haram, judi online, duit banyak, suka menyumbang. Dalam Islam, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik, yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula sebaliknya, orang mencarinya dengan cara yang baik. Menanam kelapa sawit, baik. Menanam karet, baik. Bercocok tanam, beternak ikan, sawah, bagus. Tapi setelah duit banyak, dipakai untuk narkoba, dipakai untuk zina, dipakai untuk judi. Maka ada yang baik awalnya, tak baik ujungnya. Baik ujungnya, tak baik pangkalnya. Maka tentang harta ini pertanyaannya dua. Min aina tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuh, badan, fima ablah, kemana dipakai. Mata dipakai melihat apa, telinga dipakai mendengar apa, tangan dipakai menulis apa, kaki dipakai melangkah kemana, otak dipakai memikirkan apa, hati dipakai merenungkan apa. Maka semua potensi diri ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Islam mendidik kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap langkah. Maka kalau umat Islam mengamalkan ajaran Islam, dia maju. Bukan akan maju, pernah maju. Maju pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, maju pada pemerintahan
di Granada, di Andalusia, Spanyol. Lalu kenapa umat Islam mundur? Karena dia tidak disiplin waktu, umurnya banyak hilang untuk hal sia-sia, menuntut ilmu malas, setelah dapat ilmu tak diamalkan, ekonominya mundur, anggota tubuhnya tidak dipakai semana mestinya, maka al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kalau sekarang Islam diremehkan, dilecehkan, karena kita meninggalkan Islam. Namanya Islami, rumah sakit Islam, partai Islam, sekolah Islam. La yabqa minal Islam illa ismuh, katanya tinggal namanya saja, substansi amalnya tak ada. Dari mana berawal? Mau kita perbaiki dari mana ini? Kita perbaiki lagi dari sistem pendidikan kita. Pendidikan yang praktek, bukan sekedar teori. Maka berdirilah Darul Ihsan untuk mengembalikan anak-anak umat Islam supaya kembali mengamalkan ajaran Islam. Kalau Islam cerita tentang fikih muamalat, ekonomi, bagaimana cara pinjam meminjam, gadai menggadai, murabahah, mudharabah bagi hasil, maka kita mau ke depan ada prakteknya. Begini cara jualan, begini cara ekonomi syariah. Kalau dalam Islam diajarkan ada yang namanya siasah syariah, politik, maka anak-anak yang punya bakat politik dimotivasi. Bagaimana dia menjadi calon anggota legislatif, memperjuangkan nilai-nilai Islam, bertarung dia di parlemen, ada yang di mimbar, ada yang di kampus, ada yang kelas jadi guru, tapi juga ada anak-anak yang siap untuk memperjuangkan aturan Islam di legislatif. Maka tidak hanya sekedar berteori, tapi dipraktekkan supaya Islam ini akan tetap ada sampai hari kiamat dan kita memiliki kontribusi, ada sumbangsi kita terhadap Islam. Islam ini tidak kita tolong pun akan tetap ditolong Allah karena dia agama Allah. Yang menjadi masalah, apakah kita ada dalam catatan orang-orang yang menolong agama Allah? Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi, Kurdistan, bukan orang Arab. Selesai perang Salahuddin Al-Ayyubi, lalu kemudian Muhammad Al-Fatih, Turki, bukan orang Arab. Orang Arab sudah, Quraisy sudah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian berpindah ke Kurdi, berpindah ke Turki. Bagaimana dengan kita, Asia, Nusantara? Mesti mengambil peran. Anak cucu kita mesti punya semangat jihad seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Karena Islam mengajarkan la fadla bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wal farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Dari tanah balik ke tanah menjadi santapan cacing tanah. Sementara berjalan di atas tanah, maka banyak-banyaklah berpikir, berbuat, beramal. Karena sampai masanya hidup ini akan menjadi penyesalan. Hidup ini dua kemungkinan. Pertama, kebahagiaan karena beramal. Yang kedua, penyesalan karena tidak beramal. Ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah saja, karena sakitnya azabnya hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat kita kaji pada penuh waktu barokah. Sebuah hadis yang membangkitkan semangat kita. Karena hadis itu datang dari mulut yang tak pernah berdusta. Hadis itu datang dari wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang disampaikan, buat yang menyampaikan dan buat yang menerima. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ana Allah bihi wal muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.